Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Setio, terima kasih atas waktunya. Saya Fadil dari Jatim Times. Jadi kami akan berbincang santai Pak mengenai sepeda karena kami dari Jatim Times akan mengadakan event bernama Amerta. Jadi Amerta ini sebenarnya adalah akronim dari Ada Pesan Merasakan Tanjakan Malang. Ada kata tanjakannya ya? Iya. Jadi menarik. tanjakan ini memang jadi trademark kami, di mana ada view yang diberikan sama kecapeannya mereka merasakan rute ini tadi. Boleh. Begitu. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Pak Setio sudah menyempatkan waktunya pada kami. Sebelumnya Pak Setio menemukan hobi sepeda itu perjalanannya bagaimana Pak? Ya, kalau dibilang menemukan sih sebenarnya dari kecil kan kita sudah terbiasa sepeda ya. Betul. Hanya kan kadang-kadang berganti-ganti hobi, kemudian ternyata sepanjang perjalanan itu kembali lagi ke sepeda. Karena sepeda itu ya pertama itu mengingatkan kita ke masa kecil. Itu salah satu yang paling utama yang saya temukan. Nah, sebenarnya saya kalau sepedaan itu yang rutin sekarang sudah masuk sekitar tahun ke-14. Oh, ini tahun ke-14 ya. Jadi buat saya sepeda itu olahraga yang paling lengkap karena dia banyak menggabungkan jenis olahraga lain atau jenis hobi lain. Baik. Contoh misalnya bisa gabung sama trekking, bisa gabung sama swimming, Betul. bisa juga sama kadang-kadang hiking atau kita explore trekking gitu. Jadi banyak. Terus kalau di sekarang yang saya lakukan itu menggabung sama hobi fotografi. Fotografi, videografi itu sekalian kita jalan biar kita nggak bosan, biar kita seneng explore itu. Betul. Kita gabungkan. Tuh. Jadi sifatnya adalah kompleks ya Pak ya. Tidak hanya mengenal olahraga sepeda ini punya berbagai aspek yang bisa saling melengkapi dari olahraga yang lain. Banyak yang manfaatnya banyak. Kemudian ya kalau diantara olahraga yang saya tekunin ini sebenarnya yang paling berat tantangannya. Paling berat tantangannya dan juga manfaatnya juga paling banyak sebenarnya. Gitu. Saya juga dulu main bola, main basket jadi tim, bela diri. Kemudian sampai sekarang itu masih bulu tangkis. Masih bulu tangkis. Dan itu sebenarnya saling melengkapi gitu. Tetapi kalau kita ngomong manfaatnya misalnya stamina itu paling ada di sepeda. MTB terutama kalau buat saya. Iya. Itu. Betul Pak, apalagi kalau kenikmatan ketika kita eksplor tempat baru, kemudian merasakan hawa-hawa yang biasanya ini kayaknya bisa jalan seperti ini deh untuk selamat. Jadi kalau secara aktivitas Pak Setio dalam bersepeda, medan apa yang paling Bapak sukai ketika bersepeda? Saya ini spesialisasinya itu di endurance off-road ya. Jadi off-road tapi jarak jauh, nanjak, kemudian waktunya durasinya panjang. Gitu. Jadi kalau di Malang Raya ini kebetulan ya alhamdulillah sih saya diberi kesehatan sama kesempatan ya. Kalau kita bicara range sekitar 80 kilo aja dari titik senternya Malang itu sebenarnya sudah dalam tanda kutip habis gitu. Habis saya eksplor di sekelilingnya Malang itu. Dan itu bagus-bagus banget gitu. Bagus-bagus banget, lengkap bagus. Ini ngomong 80 kilo masih sekitar PP ya, 80-100 kilo PP ya. Nah, itu banyak variasi trek yang bisa kita temukan. Itu di hutan, kemudian air terjun, sumber, sungai, waduk, bendung, kemudian kayak di Bromo pasir, terus paddy field, itu lengkap. Paling lengkap itu ada di Malang sebenarnya. Karena saya juga, ya alhamdulillah juga sering mancal juga di luar kota sesuai dengan wilayahnya. Jasa Tirta ini juga saya sering mancal gitu. Jadi dapat trek yang mengasihkan, view-nya juga bagus ya. Karena Malang memang kita dikelilingi banyak pegunungan. Iya betul. Treknya tuh sebenarnya kalau tadi bilang gravel itu sebenarnya juga tersedia gitu. Kalau mau ngomong tanjakan
Nanti bisa dicek di Strava saya maupun Iya. di YouTube atau di IG ya. Iya. Saya ada jalur kalau misalnya sekitar 90% itu aspal campur sama off-road light itu Iya. dengan jarak di bawah 100 kilo itu saya pernah ada jalur yang elevasi G-nya sekitar 3.400 gitu. Kalau orang-orang Strava mesti paham Iya, gitu. iya, Elevasi Gen 3.000, 3.400, 3.400 itu udah berat banget. Betul. Dalam satu hari. Satu hari. Under 100 kilo. Itu kalau mau saya bisa ajak. Gitu. Bisa dicek nanti. Gitu. Baik. Kalau mau follow di Strava-nya sama IG Pak Setio Permono, namanya sama ya, Setio Permono. Oke. Jadi gini, kalau di Instagram saya itu lebih untuk spot-spot yang bagus-bagus di Malang. Baik. Spot-spot yang menarik. Kemudian kalau untuk Strava itu teman-teman bisa lihat tracknya, kemudian berat entengnya itu bisa kelihatan di Strava dari jarak, elevasi Gen, traveling time segala macam. Kalau mau yang kondisi realnya, aslinya tracknya seperti apa, itu ada di YouTube. Baik. Itu lengkap. Iya. Jadi kalau mau niru, mau follow, mau lihat itu bisa semua. Terakhir update tentang Cobaan Jaya Pak ya di YouTube. Iya masih Cobaan Jaya Masih terakhir. Cobaan Jaya. Oke, baik. Kemudian ini kan kami rencana untuk rutenya yang sudah kami godok ini melewati Wagir dan Dau Pak. Oh iya. Nah, jadi kalau Wagir dan Dau mungkin identik dengan lereng Gunung Kawi, Iya. begitu juga dengan Piwek dan Bedengan. Iya. Nah, dari rute yang sudah kami persiapkan itu apakah ada pengalaman dari Pak Setio melewati rute tersebut? Daerah-daerah tersebut? Sudah, kalau Piwek sama Bedengan itu kan masih jalur bawah sebenarnya. Iya, betul. Jadi di atas itu masih ada 2 level jalur lagi Mas sebenarnya. Iya. Jalur Hutan Sengon itu off-roadnya. Oke. Ya kalau kita bilang dulu jalur trek tomat sih antara Bedengan tembus ke Coban Arah Tanaka itu ya Pak? bukan, iya arah Tanaka Tanaka itu itu. ya Nggih, ke nggih. Pluk Songo, Iya. kemudian ke Kraton. Iya. Di atasnya itu sebenarnya juga masih ada jalur lagi, Coban Brues segala macam. Jadi kalau ngomongin di bawahnya misalnya yang Wagir sama Bedengan tadi cukupan lah gitu. Iya. Cukupan dengan elevasi Gen paling rata-rata sekitar 1300. 1000, Iya. 1200 tergantung jalurnya gitu. Betul. Cukupan. Tapi kalau mau sebenarnya Iya. di situ kalau untuk gravel ya kemarin Iya. saya sudah jalanin ngelup Gunung Kawi Iya. sekitar jarak 120 kilo, elevasi G-nya sekitar 3000-an. Iya. Ya, itu lewat jalur dalam. Jadi Oh. desa ke desa muterin Gunung Kawi sampai Batu sana. Itu ada. Itu ada Jadi juga. kalau yang RB, Ya. yang RB biasanya kan jalurnya Krisik Gunung Kawi itu lewat outer, lewat jalan raya. Betul. Nah, sebenarnya itu di dalam ada jalurnya. Jalurnya naik turun yang jarak totalnya hampir sama, tetapi dengan elevasi G-nya 2 kali lipatnya jalurnya RB. Itu kalau mau cari challenge yang teman-teman yang gravel itu bisa banget pakai gravel itu. Sudah saya coba gitu. Kalau saya kemarin nyoba rutenya ini Pak dari yang Coban Kelotak itu. Coban Kelotak naik itu tembusnya memang yang ke Bedengan. Dia Ya. kan lewat pertama hutan pinus sama ada perkebunan sengon itu ya dan sengon-sengon. Itu memang rutenya benar-benar off-road Pak di sana. Daerah-daerah dalam sana. Itu berarti jalur 2 ya istilahnya. Iya, karena di atasnya itu masih ada jalur lagi yang benar-benar full off-road yang keluar masuk hutan. Nah, iya. Dan ada jalur panjangnya tadi yang ngelup Gunung Kawi tadi. Betul. Itu ada. Itu menarik sekali tuh untuk Ya, nanti bisa explore. saya share linknya. Iya, gitu. baik Pak. Dari selama bersepeda ini kan istilahnya dari Malang Raya sudah cukup khatam ya Pak ya. Beberapa rute-rute yang mulai dari rute yang asik, rute yang seru, itu pengalamannya apa saja Pak? Mungkin ada pengalaman sedih atau pengalaman menyenangkannya, karena kan pasti ceritanya macam-macam nih selama kita bersepeda biasanya. Iya. Jadi gini ya, Ya, kalau bersepeda itu sebenarnya tentang kita dan sepeda. Bukan kita dengan teman atau dengan orang lain. Jadi itu sebenarnya personal gitu. Personal kenapa? Ya di situ kita bisa ketemu passionnya gitu. Kalau sudah ketemu passionnya di bersepeda itu kita mau berangkat sendiri, kita mau kemana, kita mau ngapain aja itu sudah terserah ke kita. Yang bisa ngukur diri kita, yang bisa dapat manfaatnya diri kita. Jadi
pengalamannya banyak, itu banyak sekali yang saya dapatkan. Jadi yang utama kalau buat diri saya itu ngelatih stamina. Oke. Kalau ngelatih staminanya tuh dengan apa ya? Tadi itu salah satunya senang nanjak. Iya. Senang nanjak itu beda sekali sama olahraga lain. Gitu. Baik. Jadi mungkin bisa saya kasih contoh gini, saya juga rutin bulu tangkis. Ya. Iya. Bulu tangkis mungkin teknik saya biasa, gitu. Banyak yang bisa mengalahkan saya dengan mudah. Tetapi kalau kita ngomong long, main long gitu, 2 set, 3 set, 4 set, kita paling kalah di 1 set atau 2 set awal. Setelah itu kita akan menang karena kita lebih punya stamina. Nah, stamina itu ngelatihnya dari ya tadi itu. Pertama kita senang nanjak, kemudian kita long ride, endurance. Oke. Itu saya yakin nggak jauh beda sama orang-orang gravelan karena senangnya juga jarak jauh kan dan nanjak. Sama saya juga di MTB gitu. Itu yang pertama. Itu. Kemudian kedua itu ya bersepeda itu melatih kesabaran sebenarnya, melatih kesabaran, melatih juga mental kita. Karena kalau kita sering solo ride, kemudian apalagi saya ini kan senang explore kan, itu nggak boleh asal tahu batasan, kemudian belajar memahami medan, kemudian menghafalin trek cabangan, jalur utama itu butuh proses, Mas. Baik. Nggak bisa setahun 2 tahun tuh nggak bisa, gitu. Karena bisa dapat trek panjang, misalnya 50 kilo itu bisa jadi itu sudah pernah dijalani sebelumnya 10-20 kali ride. Baru kita hafal betul, kita gabungkan, itu akan menjadi long ride. Gitu. Jadi kalau secara total mungkin kalau di Malang Raya ini yang saya hafal treknya sudah ratusan kilo off-road, gitu. Yaitu hasil dari bertahun-tahun. Hasil dari bertahun-tahun itu seringkali tidak bisa kita dapatkan kalau misalnya kita rame-rame. Iya, gitu. betul. Memang saya bilang agak personal ya karena ini. Kalau kita sudah hafal, kita sudah tahu medan, kita tahu salahnya di mana, kita tahu spotnya di mana, kita tahu misalnya refillnya makan atau bekal macam, kita baru berani ngajak orang. Saya baru berani ngajak. Itu pun yang saya ajak pun saya juga harus tahu betul gitu bahwa kondisi dia. Ya, kondisinya. Karena kalau sudah kita bicara resiko, misalnya di hutan segala macam, itu ya kalau ada apa-apa sama-sama sulitnya, sama repotnya. Gitu. Jadi proses itu tidak sebentar gitu. Memang itu, selama mengeksplor, terutama kita ngomongin kalau kota Malang gimana? Malang Raya deh, Malang Raya. Iya. Daerahnya yang cukup liar itu kan memang daerah pegunungan. Daerah situ memang utamanya lebih baik kita mengetahui batasan diri ya, Pak. Iya. Itu diri. Penting. Penting sekali. Jadi ya itu dapatnya dari rutin. Iya. Karena konsisten itu penting. Konsisten itu penting. Kemudian mungkin belum saya sebut ya terukur. Jadi di samping tadi kita latihannya rutin, tapi juga terukur. Terukur itu dalam artian misalnya kita pakai aplikasi Strava gitu. Kita pakai aplikasi Strava itu kan ada target, target itu macam-macam kan, mulai dari jarak, elevasi gain, kemudian waktu bergerak segala macam, target elevasi gain tadi itu kan sesuatu yang tidak mudah dicapai. Gitu. Jadi kita akan tahu progres kita tiap bulan, apakah tercapai apa enggak. Kemudian kalau misalnya level fitnessnya kita juga kita akan tahu ketika kita melewati satu segmen. Satu segmen itu bisa terukur. Hari ini kita lewat misalnya 5 menit, hari berikutnya 4 menit, berarti kan kita ada progres. Iya, lebih cepat. Nah, lebih bisa menguasai. Terukur itu tuh sebenarnya seperti itu, Mas, gitu. Dari grafik, dari data itu kita bisa lihat itu apakah kita naik, kita turun segala macam. Itu. Dan itu juga berpengaruh sama mental juga ya, Pak ya. Terutama ketika menanjak, pengalaman saya waktu explore di Coban Glota itu kan nanjaknya kan tidak karu-karuan itu, Pak. Secara incline-nya kan sekitar hampir 17% ada di sana.
mau menyerah sempat ada Pak karena panjang jauh sekali. Nah itu pengalaman seperti itu pernah terjadi juga di Pak Setio? Gini, kalau nanjak itu pertama memang kita harus siap mental, siap fisik ya. Kedua juga sebenarnya sepeda itu juga mendukung. Ya, sepeda itu juga mendukung. Kalau misalnya sudah lama bersepeda kan akan tahu bahwa yang menentukan sepeda ringan apa enggak itu kan rasio gigi. Seperti itu. Bukan cuma hanya power gauge tapi sepeda itu juga akan membantu. Nah, bisa nanjak, kuat nanjak itu kembali tadi konsisten. Ya. Konsisten terus menerus itu hasilnya akan kelihatan. Kalau ngomong grid tanjakan, ya kebetulan kemarin saya barusan ketemu satu trek yang sampai sekarang belum ada ngalahin. Jadi selama ini kita berpikir kan yang paling berat itu ada di ke arah Jemplang ya, ke arah Jemplang itu favoritnya orang-orang. Ya, sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dibanding yang kemarin. Jadi yang ya kita upload baru ini kan ke arah Putulang, Putuk Lesung itu tanjakan gridnya sudah bukan 17 lagi tapi sampai 25, 26 tapi off road. Nah, kalau Jemplang itu baru kisar 17, 18 jalan raya. Jalan raya betul. Nah, kalau Jemplang itu masih oke. Nah, di Putulang nih kebetulan kemarin baru udah 2 kali ride itu gridnya di atas 20 semua rata-rata. Dan itu panjang 5 kilo. Batu berarti Pak? Batu. 5 kilo. Itu paling berat sekarang. Iya. Paling berat. Kalau seruk aja masih enak gitu. Apalagi terutama ketika misalnya kita explore, tiba-tiba kadang ada hujan lokal, kan di pegunungan kadang jadi seperti itu ya Pak ya? Iya. Itu kan juga jadi tantangan itu sendiri itu. Iya, ya itu kembalinya sebenarnya semuanya ke konsistensi tadi akan menambah jam terbang, akan memperkaya pengalaman kita. Iya. Ketika kita sudah tahu kita mau kemana, di musim apa, kita sudah tahu apa yang kita siapkan. Baik. Kita siapkan pun nggak cukup cuman hanya ngomong misalnya tadi bekal, tapi juga stamina malam sebelumnya atau sehari sebelumnya itu penting banget. Ya, gitu. Istirahatnya tuh harus cukup. Dan juga beberapa saya temui teman saya itu powernya bagus, fisiknya bagus. Iya. Tetapi ketika mereka long ride terus sering terus kemudian jatuh sakit, itu saya perhatikan gizinya kurang. Jadi memang harus balance semuanya. Konsistensi tadi, kemudian istirahat cukup, terus kemudian juga gizinya juga jangan dieman lah kasarannya. Iya, betul. Karena kita kan ngomong riding itu bukan cuma hanya untuk satu event, bukan untuk sebulan lagi, tapi untuk kalau bisa seterusnya. Karena saya pernah baca di salah satu jurnal itu olahraga yang bagus sampai kita usia tua itu cuma 2 sebenarnya. Baik. Renang sama sepeda. Dua itu. Dan itu memang ya sudah saya buktikan sih karena memang saya juga kan nekunin olahraga lain. Gitu. Iya. Jadi manfaat-manfaat yang Bapak dapatkan selama bersepeda ini apa saja Pak? Mulai mungkin badan bugar atau jauh lebih nyaman dalam tidur? Ya sebenarnya semuanya sih ya gitu. Jadi justru badan saya lebih segar kalau saya olahraga dibanding kalau saya nggak olahraga. Itu kalau sudah seperti itu berarti itu sebenarnya tingkatannya sudah adik. Kita sudah adik ke olahraga. Jadi kalau kita nggak olahraga kita nggak akan enak badan kita. Nggak bisa lepas dari itu. Nggak bisa lepas. Itu sudah levelnya sudah adik, udah candu lah. Iya betul. Jadi badan itu akan jauh lebih segar. Baik. Terus kemudian berpikir juga sebenarnya lebih berkonsentrasi kalau buat saya lebih enak gitu. Karena kemudian apalagi ya stamina jelas. Betul. Bisa punya stamina yang bagus di sepeda akan mudah switching ke olahraga lainnya. Switching ke olahraga lainnya tinggal menyesuaikan ototnya, tinggal menyesuaikan tekniknya seperti itu. Jadi karena kalau di sepeda ada upper body sama lower body-nya terlatih semua gitu. Ya, pertama kan kita kan sudah punya napasnya bagus kan? Iya. Napasnya betul. Bagus. Nanti kalau misalnya kita nyoba lari aja, stamina. Lari ya kita tinggal nanti menyesuaikan otot larinya. Iya. Tapi napasnya sudah punya, stamina sudah punya gitu. Tinggal melatih otot lainnya. Itu yang kedua. Terus apalagi ketiga ya saya punya banyak teman dari bersepeda. Nah, betul itu Pak, betul. Itu juga saya alami
karena kayak sepeda itu jadi mediator kita untuk berteman juga. Ya. Memperluas kawan-kawan kita lah. Karena terutama mungkin kalau kita kayak tadi solo ride, kita punya versi rute kita sendiri. Tapi ketika kita kenal dengan orang lain, mereka juga punya rute mereka sendiri. Ya. Itu juga menjadi sharing di dalamnya. Dan biasanya yang sering menjadi keluhan oleh teman-teman saya Pak ya, waktu bersepeda itu pertama mulai kram. Kram lutut, kram paha. Apalagi misal sadelnya kurang pas, itu biasanya persiapan sebelum goes itu baiknya pemanasannya seperti apa Pak yang biasa dilakukan oleh Pak Setio? Justru kebalik. Kebalik. Kalau saya sepeda, saya tidak perlu pemanasan. Makanya Langsung. saya bilang tadi, memang agak bertentangan ya. Tetapi sebenarnya kembali ke tadi saya bilang, dua olahraga yang paling bagus itu sepeda sama renang. Kenapa? Mereka sangat ringan ke otot-otot ke persendian. Oh, jadi gitu. itu. Jadi dengan pemanasan yang minim pun itu sudah lebih daripada cukup sebenarnya. Betul. Karena nanti ketika kita jalan pertama, otomatis kan kita nggak langsung ngebut ya. Kita pelan-pelan dulu bertahap. Itu sudah sebenarnya merupakan pemanasan sebenarnya. Iya. Ya itu yang tidak ada di olahraga lain. Betul. Apalagi terutama olahraga yang mengejar bola ya. Iya. Jadi High impact lah Pak. Iya, high impact. Saya juga main basket, saya juga main bulu tangkis. Itu nggak bisa. Kalau langsung main nggak akan berani. Harus pemanasan, stretching tuh harus. Baik. Tapi kalau di sepeda, bangun tidur, sepeda nyeplak langsung berangkat 100 kilo, pulang masih bisa happy-happy, ketawa-tawa. Tapi kalau misalnya yang lainnya, sakit semua badan. Betul. Itu bedanya. Itu kalau sudah ini ya, sudah adik, sudah konsisten, akan kerasa bedanya Mas itu. Kalau ada orang misalnya bapak-bapak kadang-kadang sering diprotes sama keluarganya ya gitu. Iya, betul. Berangkat sepeda sama teman-temannya, pulang sampai rumah tidur. Terus mana family time-nya? Nah, itu berarti masih salah itu. Caranya masih salah, ininya masih salah. Gitu. Jadi kuncinya perhatikan diri sendiri juga ya Pak ya? Iya. Betul. Ya, kuncinya seperti itu ya. Kita harus memperhatikan diri sendiri selama bersepeda ya Pak ya. Karena itu akan berpengaruh juga kepada cara kita manajemen waktu. Ya, betul. Betul sekali. Setelah Pak Setio ini mengerti ya, kami mau melakukan sebuah event Amerta ini Pak. Perasaan Pak Setio ini bagaimana? Setelah kami mencoba untuk sounding ke Bapak. Sebenarnya saya kan jarang ikut event ya. Iya. Biasanya kalau orang ikut event itu, yang pertama itu adalah adrenalinnya pasti terpacu. Iya. Gitu. Andainya terpacu karena banyak barengannya, terus kepancing kebut-kebutan. Iya, betul. Terus, nah itu penasaran saya itu sebenarnya. Kalau di gravel itu kan speednya lumayan itu, giginya rata-rata. Saya begitu dikabarin ini aja sudah kepikiran akan mengganti gigi depan lebih gede gitu, biar nggak ketinggalan. Tapi ya nggak tahu lagi lah nanti. Cuman kalau harapan saya kalau sepedaan itu bukan cuman hanya kenceng-kencengan, oke lah kenceng-kencengan itu sudah nature gitu, itu udah nature itu, udah ada dilarang itu pasti jiwanya akan berontak gitu, itu sudah nature, apalagi barengan banyak itu udah pasti dah. Tapi jangan lupa itu kalau saya tuh dieksplor tempat-tempat yang bisa misalnya dalam tanda kutip mengangkat pariwisata lokal atau ekonomi lokal. Contohnya mungkin pit stopnya ada di tempat yang bersejarah atau apa, itu akan menambah pengalaman yang beda gitu. Apalagi kalau misalnya nanti ada spotnya yang bagus, yang menarik gitu. Karena memang rencana kami ini kan rutenya ngelewatin hutan pinus itu Pak, yang di atas Piwek sama Bedengan itu, dan pit stopnya berhenti di Canfieldau. Oh, Canfield. Iya, di sana kan juga view-nya juga asik di Tegal Baru situ. Jadi memang harapannya sesuai dengan yang diucapkan Pak Setio tadi, setidaknya kita bisa menikmati rute itu, eksplor rute tersebut, dan syukur-syukur bisa meningkatkan lah ya, usaha wisata di sekitar. Mengenalkan spot. Karena memang kalau Mas saya perhatikan tuh banyak sejak mulai baik sebelum maupun sesudah pandemi itu banyak wisata-wisata yang diadakan oleh warga lokal, entah itu remaja lokal atau BMD, badan desa macam itu
banyak yang mati suri sebenarnya. Iya, Karena betul, Pak. cepat buka tapi cepat Cepat tutup juga. Iya. Nah, itu Jadi nggak konstan wisatawannya. nggak konstan. Kita juga di komunitas sepeda itu kan juga sering seperti itu. Kita kan dalam tanda kutip kalau misalnya kita posting di IG atau di apa itu kan kita membantu. Betul. Ada yang memang ya sejak kita kunjungin kemudian setelah itu rame berubah viral itu juga ada gitu. Iya. Ada yang kita kunjungi kembali juga sudah nggak ada wisatanya. Iya. Semuanya plus minus sebenarnya. Gitu. Setidaknya dengan usaha kita merekam mendokumentasikan itu sudah sangat membantu bagi mereka. Iya. Kira-kira untuk kata-kata untuk Amerta ini dari Pak Setio apa mungkin? Karena ini mungkin event pertama ya, Ya, di Malang ya. Ya pastikan pertama treknya itu menarik. Baik. Kemudian sebenarnya kalau menyiksa pun tidak apa-apa kalau buat saya. Betul. Karena Saya malah niatnya seperti itu, Pak. ya kalau menyiksa itu kadang-kadang orang akan lebih berkesan gitu. Betul. Nggih. Saya pernah ikut event antara yang rute adventure sama rute biasa itu, yang adventure rutenya di limit, pesertanya malah lebih ramai yang adventure. Itu karena gini, sepeda itu kan sudah seleksi alam ya. Ada Iya. yang hobi, ada yang ikut-ikutan. Iya. Ada yang memang sudah passionnya gitu. Iya, Kalau yang sudah passionnya itu akan selalu kembali, akan selalu mencari dimanapun. Nah kalau eventnya ini bisa benar-benar membekas dalam tanda kutip, Iya. itu orang akan kembali gitu. Betul. Orang akan selalu datang, tidak cuma hanya sekali tok datang. Terus kemudian kedua ya pesan saya kalau memang nanti ada rutenya yang agak ekstrim, mungkin turunannya atau segala macam, safety-nya disiapin. Gitu. Betul. Karena saya pernah ngalamin satu grup saya patah tulang itu mau nunggu evakuasi aja satu jam lebih. Iya. Betul. Ya itu tolong diperhatikan karena itu akan menjadi reviewnya peserta juga. Terus kalau memang saya nggak tahu apa ada kayak water sessionnya kalau dilari segala macam. Oh, gitu. Kalau ada misalnya apa ada tempat pit stopnya? Iya, ada Itu checkpoint kami. ya kalau saya lihatnya tolong diperhatikan kebersihannya lah gitu. Betul. Jangan ninggalin sampah. Iya, karena kita hitungannya mertamu ya istilahnya. Iya, jangan gitu. ninggalin Gimana? sampah nanti jadi meninggalkan kesan yang jelek. Iya, betul. Seperti itu. Oke, jadi memang kegiatan ini kita utamanya memang membuat orang-orang merasakan perihnya tanjakan itu, Pak, di sana. Monggo. Dan betul apa yang diucapkan sama Pak Setio, semakin menyiksa itu kadang memberikan kesan baik bagi mereka pesepeda. Karena setidaknya kan mereka punya cerita yang mereka sebut mungkin sebagai medali mereka sendiri. Ya, Seperti itu. Jadi saya sangat terima kasih Pak Setio atas waktunya. Sama-sama. Sudah memberikan beberapa masukan cerita selama bersepeda ini. Dan saya harap mungkin Pak Setio bisa hadir di kegiatan ini Amerta. Mudah-mudahan, tapi saya tidak punya sepeda gravel ya, saya pakai sepeda XC aja. Nggak masalah, Pak. Ikut meramaikan saja kita. Iya. Nggih. Jadi seperti itu, dan rencananya memang kita sebisa mungkin mengenalkan rute Malang ini kepada khalayak yang lebih luas lagi. Iya. Tidak hanya Malang Raya, tapi kalau bisa ke Jawa Timur. Jawa Timur, iya. Dan high impact-nya mungkin bisa Indonesia. Karena ya kita tahu sendiri tidak hanya MTB saja yang dikenal di Malang, biar banyak segmen yang bisa dikenalkan. Banyak. Surganya Malang itu. Betul. Iya. Terima kasih banyak Mas Setio atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya teman-teman sudah memperhatikan kegiatan kami. Jadi ini mungkin kita memberikan banyak masukan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman Tanjakan, sampai jumpa lain waktu.